Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pembelajar yang budiman. Selamat bertemu kembali dengan saya Mas Bagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat afiat untuk terus belajar. Baik, kita pertemuan nggak terasa pada posisi ke-10. Sekarang pertemuan yang ke-10, yaitu tentang aspek manajemen dan SDM. Baik, saudara sekalian, kita akan bagi dalam beberapa dalam 3 bagian. Kita mesti harus bisa memahami dan memisahkan antara manajemen studi kelayakan, manajemen project, dan manajemen bisnis. Ini terkadang di mata kuliah studi kelayakan pada umumnya tidak sempat dibahas. Dalam konteks praktis di lapangan, ketika menyusun studi kelayakan ini sebetulnya ada 3 hal yang penting ini. Yang pertama, manajemen studi kelayakan, yaitu human resources yang dibutuhkan untuk menyusun studi kelayakan itu sendiri. Itu butuh resources, misalnya ada analis SDM, ada analis keuangan, ada analis pasar misalnya, pemasaran. Kemudian ada administrasi, itu adalah bagian dari manajemen studi kelayakan yang akan menyusun dari mulai proposal sampai menyelesaikan laporan studi kelayakan. Kemudian yang kedua, manajemen project. Ini berbeda lagi. Jadi ketika proposal studi kelayakan sudah dibuat, kemudian bagaimana cara menjalankannya? Nah, ini sudah menjadi bagian dari domain manajemen project untuk menjalankan, misalnya mendirikan rumah sakit. Nah, ini butuh proposal, desain, SDM, yang akan membangun secara fisik dari proyek pendirian rumah sakit itu. Ini sebagai sebuah contoh. Nah, ketika rumah sakit sudah berdiri dengan segala peralatannya, sarana prasarana dan seterusnya, sampai kemudian rekrutmen orang, yaitu para dokternya, tenaga medis, non-medis, dan tenaga pendukung yang ada di dalamnya, bisnis ini baru kemudian berjalan. Nah, ketika bisnis ini berjalan running, maka ada namanya studi kelayakan untuk pelaksanaan. Dalam konteks akademik, kemudian disebut dengan Renstra dan rencana bisnis. Ada rencana strategis dan rencana bisnis tahunan. Nah, disitulah kemudian digambarkan secara detail bagaimana SOP untuk menjalankan secara operasional, baik yang terkait dengan rencana SDM-nya, rencana keuangan, rencana pemasaran, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan manajemen bisnis. Nah, kita ini sekarang hanya sebetulnya pada level 1 dan level 2. Ya, jadi maksimal di level 2. Ke level 3 mungkin waktu kita tidak cukup untuk menggali secara lebih dalam. Kita sekarang konteksnya adalah bagaimana menyusun proposal studi kelayakan, begitu ya, dan kemudian kita membuat laporan studi kelayakan. Sampai di situ dulu, di level yang 1 aja dulu, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membagi beberapa tugas, ya. Tugas manajemen studi kelayakan yang pertama adalah kita perlu membentuk tim, karena untuk menyusun suatu studi kelayakan bekerja sendirian sangat sulit, ya. Jadi butuh tim karena akan dapat support dari berbagai expert. Kemudian pembagian kerja, pembuatan rencana kerja, penyusunan anggaran. Nah, anggaran yang dimaksud ini adalah anggaran untuk menyusun studi kelayakan, bukan untuk menyusun dan merealisasikan dari proyek itu. Ingat ya. Jadi yang dimaksud dengan anggaran di sini adalah anggaran untuk menyusun studi kelayakan itu sendiri. Kemudian jadwal. Yang dimaksud dengan jadwal apa? Jadwal untuk menyelesaikan dari mulai pembuatan proposal sampai menyusun laporan studi kelayakan selesai. Oke, next. Nah, sekarang kalau kita kaitkan untuk manajemen penyusunan studi kelayakan, saya kira itu sangat sederhana seperti yang sudah kita contohkan sebelumnya dan sudah dijalankan oleh kalian. Nah, sekarang bagaimana mendesain manajemen project? Yaitu pertama, apa yang dilakukan? Mengidentifikasi kebutuhan project, kemudian yang kedua menyusun bagian organisasi, kemudian menyusun job description, dan kemudian menyusun jadwal dan rencana kerja. Oke, saudara sekalian, ada beberapa tahapan dalam manajemen bisnis.
Ini akan terkait dengan 3 pekerjaan utama, yaitu struktur organisasi, personal plan, dan team management. Nah, personal plan terkait dengan bagaimana kita merencanakan sumber daya manusia untuk menjalankan project. Maka yang perlu dilakukan pertama adalah job analysis, kemudian job specification, ada job description, ada sistem recruitment, ada penempatan kerja, ada sistem kompensasi, ada sistem penilaian dan evaluasi, ada diklat, ya, pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, kemudian ada mutasi, demosi, dan promosi, kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, proses kegiatan dari nomor 1 sampai nomor 9 ini, ya, disiapkan dan sudah di-prepare oleh seorang analis, sehingga nanti calon investor dia akan memahami pekerjaan apa saja nanti yang akan dijalankan di aspek SDM ini. Oke, saudara sekalian, itu gambaran sederhana mengenai aspek SDM. Nanti kita akan lihat contoh yang real dari yang sudah dilakukan oleh analis dan penyusun studi kelayakan sebelumnya, yaitu kakak kelas Anda. Luar biasa, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti dan menjalankan petunjuk sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Dan output kita, lagi-lagi jangan lupa selesaikan tugas tes komprehensif lewat pilihan ganda yang ada di e-learning saya. Dan kemudian yang kedua, selesaikan kertas kerjanya. Terima kasih, selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.